Haleluya, Shalom bagi seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada, terutama kepada jemaat GPDI Bethlehem Walikukun, dan kepada semua yang mengikuti ibadah live streaming bersama-sama dengan kami. Pagi hari ini kita menikmati hadirat Tuhan. Kita yakin dan percaya ketika kita membuka hati kita, Tuhan hadir di tengah-tengah kita, siap menjamah setiap hati kita. Kita siapkan hati kita untuk berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, kembali kami mengucap syukur buat setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, di mana Engkau masih memberi kami kesempatan untuk kami beribadah, memuji, membesarkan nama-Mu. Pagi hari ini Tuhan, kami mau menyembah Engkau, kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan, kami mau menyenangkan hati-Mu Bapa, karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa menyelidiki setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ujilah aku Tuhan. Ujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Haleluya Yesus. Ujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Kita nyanyikan dengan lebih sungguh lagi. Terima kasih Tuhan. Ujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki batinku dan
Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Katakan, ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Nikmati kehadirannya. Dia siap untuk menjamah setiap kehidupan kita. Rasakan kehadirannya di tengah-tengah kita. Dia Allah yang layak disembah. Haleluya. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan,
Haleluya. Sungguh ajaib Engkau Tuhan. Segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Sungguh luar biasa kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa buat segala kebaikan-Mu. Sungguh luar biasa Engkau. Pagi hari ini Tuhan, kami siap untuk memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Biarlah kehadiran-Mu nyata memenuhi setiap kami. Kami yakin dan percaya sukacita surgawi senantiasa ada dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh ajaib Engkau Tuhan bagi kami. Biarlah kami mau senantiasa bersuka karena Engkau, sebab Engkau baik bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Bapa yang luar biasa. Kami mau bersuka Tuhan, karena kami yakin dan percaya dalam pujian penyembahan kami, nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dimuliakan. Kami siap menyenangkan hati-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang ajaib dan luar biasa. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Biarlah kuasa Allah senantiasa dinyatakan dalam kehidupan kita. Setiap kita sudah diberi kuasa oleh Yesus Raja di atas segala raja. Kita mau memuji, menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Yang menaklukkan segala rasa takut, yang menaklukkan segala kekhawatiran dalam kehidupan kita. Tapi kita yakin dan percaya karena kuasa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita lebih besar dari segala-galanya. Haleluya. Dalam Yesus Tuhan.
Tuhan, kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Oleh sebab itu, kita jangan takut, kita jangan mengalah dengan keadaan. Kita yakin dan percaya bahwa kemenangan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita kekal adanya. Puji nama Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita yakin dan percaya lewat firman-Nya boleh mengubahkan setiap kita. Keadaan yang kita khawatirkan itu akan menjadi suatu kekuatan ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Kita yakin bahwa kebaikan Tuhan senantiasa penuh. Kebaikan Tuhan senantiasa melimpah dalam kehidupan kita. Sebab Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tak ada yang dapat memisahkan kami daripada kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Tak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Bapa. Semua
baik dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu kami mau senantiasa bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Sebab kebaikan-Mu penuh. Kebaikan-Mu tidak ada habis-habisnya dalam kehidupan kami. Orang yang berharap dan bersandar kepada Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, ketika kami menaikkan pujian kehadiran-Mu, itu merupakan suatu tanda ucapan syukur kami kepadamu. Sebab Engkau baik dalam kehidupan kami. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan baru bagi setiap kami. Menyembuhkan setiap orang yang mengalami kesakitan. Memberikan kekuatan kepada orang yang tiada bersemangat Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa kuasa firman-Mu tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Pagi hari ini Tuhan, kami siapkan hati kami Tuhan untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu yang menjadi kekuatan baru untuk kami melangkah di hari-hari ini. Kami yakin dan percaya bahwa firman-Mu pasti digenapi dan firman-Mu tidak akan pernah berlalu dengan sia-sia. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah setiap kebenaran firman-Mu yang disampaikan itu adalah isi hati-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, khususnya jemaat GPDI Bethlehem Walikukun di rumah masing-masing, dan juga seluruh Bapak Ibu Saudara yang juga mengikuti ibadah pada saat pagi hari ini. Seperti kata pujian tadi, kebaikan Tuhan penuh di dalam hidup kita. Menjadi suatu hal yang luar biasa jika dalam situasi dan keadaan saat ini anak-anak Tuhan tetap merasakan kebaikan Tuhan penuh di dalam hidup. Menjadi suatu hal yang berbeda di antara banyak orang yang saat ini mungkin mereka hilang harapan, saat ini mungkin mereka di dalam tekanan, dalam keputusasaan. Tetapi bagi anak-anak Tuhan, selalu ada kekuatan baru yang Tuhan beri bagi kita. Ada satu akses yang Tuhan beri bagi kita sebagai anak-anak Tuhan untuk selalu mengalami dan menikmati kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Nah, pagi hari ini masih dengan semangat kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, setelah beberapa minggu yang kemarin kita semua merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Kita tahu bersama bahwa Tuhan selalu bergerak dalam rencananya. Tuhan tidak berhenti sampai di sini. Tuhan tidak berhenti sampai pandemi ini. Karyanya, rencananya tidak berhenti oleh pandemi ini. Rancangan Tuhan akan terus bergerak maju. Rancangan Tuhan akan terus melangkah. Tidak ada satupun yang dapat menghalangi atau bahkan membatalkan rancangan Tuhan. Nah, pagi hari ini masih dengan spirit kebangkitan Tuhan Yesus, dengan sebuah tema yaitu kebaikan Tuhan penuh di dalam hidup kita. Kita akan membaca ayat pertama kita di dalam Markus pasal 16 ayat yang ke-7. Markus pasal 16 ayat yang ke-7. Begini bunyi firman Tuhan. Tetapi sekarang, firman Tuhan ini sifatnya present. Saat ini, sekarang, ketika engkau mendengar firman Tuhan ini, itulah waktu bagi kita untuk kita melakukannya. Tetapi sekarang, pergilah. Katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Ia mendahului kamu ke Galilea.
Kata mendahului berarti Tuhan sudah bergerak di depan. Tuhan sudah melangkah di depan. Dan Tuhan mau kita sebagai anak-anak Tuhan, khususnya kita yang mendengar firman Tuhan pagi hari ini, Tuhan katakan, pergilah. Kemana? Ke tempat di mana Allah sudah mendahului kita. Ke tempat di mana rancangan Tuhan sudah siapkan bagi kita. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat Dia. Di sana kamu akan melihat Tuhan. Di sana kamu akan menemukan rencananya. Di sana kamu akan menemukan apa yang Tuhan siapkan bagi kita. Yang Tuhan mau saat ini, seperti firman Tuhan yang sudah kita baca, pergilah sekarang. Ya. Allah sudah mendahului kamu ke Galilea. Allah sudah bergerak maju dan Tuhan mau kita ikut ke sana. Amin. Nah, oleh sebab itu tidak ada situasi dan kondisi yang dapat menghentikan rencana Tuhan. Termasuk juga tidak ada situasi dan kondisi yang membuat kita harus berhenti. Tuhan mau kita terus melangkah. Tuhan mau kita terus mengikuti kemana Tuhan membawa kita. Nah, kita akan masuk di dalam sebuah tema pada pagi hari ini. Kita akan belajar dari kehidupan seorang Raja Daud. Seorang yang mungkin sangat terkenal dengan keberhasilannya. Seorang yang sangat populer dengan kekayaannya, kemasyurannya, keberhasilannya, kesuksesannya. Tetapi kita harus ketahui bersama Raja Daud, dia juga adalah orang yang begitu banyak menghadapi pergumulan di dalam hidupnya. Ada begitu banyak lembah yang curam yang dia harus jalani. Ada begitu banyak gelombang, ada begitu banyak proses, ada begitu banyak ujian, ada begitu banyak tantangan yang harus dihadapi. Tetapi kita akan baca di ayat ini di dalam Mazmur pasal 63 ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Mazmur pasal 63 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9, begini bunyi firman Tuhan ayat yang ke-8. Sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Kalau kita lihat ayat ini di dalam Mazmur 63 ayat yang ke-8, kalau kita maju di perikop-perikop sebelumnya, di situ ada beberapa perikop yang saya catat dari sekian banyak, saya hanya catat sebagian. Yang diantaranya yaitu temanya menghadapi hukuman bagi orang fasik. Kemudian kebobrokan manusia. Kemudian doa menghadapi musuh. Kemudian doa minta tolong. Perikop yang lain, percaya kepada Allah dalam kesusahan. Yang lainnya, diburu musuh, tapi ditolong Tuhan. Selanjutnya, minta pertolongan. Dan perikop yang terdekat adalah minta kemenangan. Dalam situasi yang seperti ini, dalam struggle yang seperti ini, dalam perjalanan hidup Raja Daud, di pasal 63 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9, dia berkata, sungguh. Bagaimana mungkin Daud demikian yakin? Bagaimana mungkin Raja Daud demikian percaya diri sehingga dia berkata, sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku. Saya percaya Daud sudah mengalaminya sendiri. Daud sudah melihat dan mengalaminya sendiri sehingga dia mampu berkata sungguh.
nyata bahwa Engkau telah menjadi pertolonganku. Dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorak. Ayat yang ke-9, jiwaku melekat kepadamu. Ini adalah kunci yang membuat Daud bisa mengalami pertolongan dan kebaikan Tuhan penuh di dalam hidupnya. Kuncinya yaitu jiwaku melekat kepadamu. Saat ini, pagi hari ini, apa yang melekat di dalam hidupmu? Apa yang melekat di dalam hatimu? Apa yang melekat di dalam pikiranmu? Kalau Daud berkata, jiwaku melekat kepadamu. Sudahkah jiwaku melekat kepada Tuhan? Kata melekat, ya, dalam terjemahan baru, kalau saya baca ayat ini dalam terjemahan firman Allah yang hidup, berbunyi demikian. Aku berjalan dekat di belakangmu. Saya garis bawahi kata melekat tadi ya. Aku berjalan dekat di belakangmu. Enggak sembarang melekat. Mungkin kita sudah cukup bangga dan berkata, jiwaku melekat kepadamu seperti perangko. Tapi kalau kita telisik dan telusuri, seperti apa pola melekat kita kepada Tuhan? Seperti ini melekat. Seperti ini pun melekat. Seperti ini pun melekat. Ini pun melekat. Seperti apa pola melekat kita kepada Tuhan? Ayat ini berkata, aku berjalan dekat. Di mana? Di belakangmu. Posisi kita harus di belakang Tuhan. Berarti yang di depan Tuhan. Bukan dia di sampingmu. Atau bahkan dia di belakangmu. Melekat sih. Seperti apa pola melekat kita kepada Tuhan? Itu makanya sering terjadi miss dalam kehidupan kita. Kenapa kita tidak mengalami kebaikan Tuhan? Padahal aku merasa aku melekat dengan Dia. Padahal aku merasa tidak ada yang kurang. Aku dekat, aku selalu rasakan kehadiran Tuhan. Tapi apakah kita berjalan dekat di belakang Tuhan? Ini kunci agar kita bisa mengalami kebaikan Tuhan penuh di dalam hidup. Tidak terpengaruh oleh situasi dan keadaan. Dalam Markus pasal 4 ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-41, Bapak Ibu Saudara bisa baca di rumah cerita tentang murid-murid Tuhan Yesus yang bersama dengan Tuhan. Mereka naik perahu menyeberangi danau. Untuk apa mereka pergi? Atas perintah Tuhan.
Apakah standar operasionalnya sudah sesuai? Apakah SOP-nya sudah benar? Sudah. Mereka berjalan, mereka bergerak sesuai perintah Tuhan. Dan dikatakan di situ, Yesus pun ada bersama-sama dengan mereka. Yesus ada dalam perahu mereka, ada. Yesus ada dalam perahu hidupmu, ada. Apakah Yesus cukup dekat dengan boro-boro? Bukannya cuma dekat, melekat. Tapi seperti apa pola melekatnya? Seperti apa pola keberadaan Yesus dalam perahu itu? Ayat itu mencatat. Sekonyong-konyong mengamuklah badai topan. Sehingga apa yang terjadi? Murid-murid Tuhan Yesus mulai unjuk kebolehan. Mereka adalah pelaut ulung. Mereka sudah terbiasa dengan badai topan. Mereka sudah biasa dengan, jangankan danau, laut yang luas pun mereka sudah terbiasa. Mereka ahli navigasi. Mereka mulai unjuk kebolehan mengeluarkan air dari dalam perahu. Mengatasi badai dengan kekuatan mereka. Mengatasi persoalan dengan skill mereka. Yesus di mana? Ada di perahu. Cuma dia di buritan. Dia di belakang. Aku di depan. Apa yang terjadi? Badai topan berhenti. Justru semakin mereka mengeluarkan kemampuan mereka, mengeluarkan kekuatan mereka, taufan itu semakin menenggelamkan kapal mereka. Sehingga pada akhirnya mereka berseru, "Guru, tidakkah engkau peduli kita binasa?" Kenapa kita sering mengalami kegagalan, keputusasaan, frustasi? Padahal sebenarnya Yesus ada di dalam hidupmu. Yesus ada di dalam hidup kita. Tapi kenapa kita masih mengalami kegagalan, frustasi? Perhatikan pola melekatmu. Apakah engkau sudah melekat di belakang Tuhan? Jangan-jangan kita yang di depan. Dan ketika Yesus bangkit, masalah selesai. Ketika Yesus berada di porsinya, ketika Yesus berada di depan, ketika dia menjadi pemimpin, ketika engkau izinkan dia mendrive hidupmu, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan bagi orang percaya. Selagi Tuhan ada pada posisinya. Jangan ambil posisi Tuhan dalam hidup. Jangan ambil posisi Tuhan dari dalam hidupmu.
Aku berjalan dekat di belakang. Tema tahunan Jemaat GPDI Bethlehem Walikukun adalah supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Jangan dibalik. Supaya di mana Tuhan ada, kita pun ada. Jangan supaya di mana aku berada, Tuhan ikut ada. Jangan dibalik. Ya. Ini masalahnya siapa follow siapa. Kita follow Tuhan atau Tuhan yang follow kita. Sama-sama bersama, sama-sama melekat. Tapi seperti apa pola melekat kita? Apakah kita yang melekat di belakang Tuhan? Atau sebaliknya, kita yang minta Tuhan, Tuhan, melekatlah dalam hidupku. Kemana aku pergi, Engkau ikut Tuhan. Izinkan Tuhan menavigasi hidupmu. Izinkan Tuhan mendrive hidupmu. Itu kuncinya. Jangan kita yang ngedrive Tuhan. Izinkan Tuhan mendrive hidupmu. Itulah kunci kenapa Daud, sekalipun dia harus berhadapan dengan musuh, sekalipun dia harus berada dalam lembah kekelaman, sekalipun dia harus menghadapi kekalahan sekalipun, menghadapi musuh dalam terhimpit, dia bisa berkata, sungguh Tuhan itulah pertolonganku. Tantangan boleh saja terjadi dalam hidup kita. Tantangan boleh saja terjadi di dalam hidupmu. Tapi selama Tuhan yang menjadi pimpinan dalam hidupmu, maka semuanya itu. Selama Tuhan menjadi kepala, selama Dia yang mendrive hidup kita, maka dalam situasi apapun, Tuhan katakan, kebaikanku penuh di dalam hidupmu. Ayat selanjutnya. Di dalam Yesaya 46 ayat yang keempat. Ayat ini berbunyi, sampai masa tuamu, aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku menggendong kamu. Kalau di Mazmur tadi dikatakan, tangan kananmu menopang. Dalam terjemahan lain, menjunjung, mengangkat tinggi. Dalam Yesaya dikatakan, aku menggendong kamu. Bapak Ibu Saudara pernah menggendong seorang anak? Semakin anak itu tidak banyak bergerak dalam gendongan, dia semakin nyaman. Tapi ketika dia mulai terlalu banyak aksi, bukan membuat nyaman hidupnya, justru engkau akan tidak nyaman dalam gendongan Tuhan. Engkau akan tidak bisa merasakan ketenangan dalam gendongan Tuhan. Karena apa? Engkau masih berusaha menunjukkan kekuatanmu. Engkau masih di muka. Dan kau biarkan Yesus di belakang. Kita masih mau unjuk kebolehan. Kita masih ingin show off. Tuhan mau bukan demikian.
Tuhan mau kita ada di belakang Dia. Kalau kita di belakang Tuhan, siapa kita, orang gak akan tahu. Orang taunya Tuhan. Orang taunya Yesus. Orang melihatnya kemuliaan Tuhan. Kita mah di belakang. Sekarang kebalikan. Banyak orang di muka. Yesusnya mengikuti di belakang. Ya hitung-hitung numpang tenar dikit gitu ya. Hati-hati mencuri kemuliaan Tuhan. Kita di belakang. Berjalan dekat tapi kita di belakang. Biarkan Tuhan yang memimpin hidupmu. Yang menavigasi hidupmu. Kemana engkau melangkah? Ikut. Jangan engkau suruh Tuhan ikut kamu. Tapi ikutlah pimpinan Tuhan. Ikutlah arahan Tuhan. Saya percaya dalam situasi apapun, dalam situasi keadaan seperti apapun, Tuhan ingin anak-anak Tuhan tetap merasakan kebaikan Tuhan penuh di dalam hidup. Mari kita koreksi hidup kita. Mari kita koreksi pola melekat kita kepada Tuhan seperti apa. Apakah sudah sesuai seperti yang Tuhan mau? Kita melekat di belakang Tuhan. Di belakang Tuhan. Jangan terbalik. Jangan engkau di muka. Tapi biarlah engkau ikut kemana Tuhan membawa hidup kita. Ikut saja kemana Tuhan bawa hidupmu. Hidup dalam penundukan diri, hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Selama engkau melekat berjalan di belakang Tuhan, badai topan apapun, seolah-olah engkau tidak akan mengalaminya. Karena sebenarnya Tuhan yang berhadapan dengan tantangan itu. Tuhan mau pagi hari ini, sidang jemaat Tuhan, dimanapun kau berada, di rumahmu masing-masing, alami kebaikan Tuhan penuh di dalam hidupmu. Apakah mungkin? Mungkin kita berkata begitu. Situasi seperti ini, apakah mungkin saya bisa mengalami kebaikan Tuhan? Di masa sesulit ini, apakah mungkin saya masih bisa mengalami kebaikan Tuhan? Itulah janji terobosan yang Tuhan ingin berikan bagi kita pagi hari ini. Apapun keadaan kita, seperti apapun keadaan kita saat ini, Tuhan berkata, kebaikanku penuh di dalam hidupmu. Tak berkurang sedikit pun. Asalkan kita melekat di belakang Tuhan. Biarkan Tuhan yang utama di dalam hidupmu. Biarkan Tuhan sebagai prioritas di dalam hidupmu. Biarkan Tuhan sebagai Tuhan di dalam hidupmu. Maka saya percaya firman Tuhan pagi hari ini digenapi di dalam hidupmu. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik, sangat baik, teramat baik di dalam hidup kami. Secara khusus buat firman yang Engkau sudah berikan bagi kami. Firman-Mu adalah pribadi-Mu sendiri Tuhan. Engkau melihat saat ini ada begitu banyak orang yang dalam kecemasan. Ada begitu banyak orang yang dalam keputusasaan. Ada begitu banyak orang yang di dalam ketidakmampuan, dalam frustasi di dalam hidupnya. Ada begitu banyak orang yang tidak mampu melihat masa depannya lagi karena situasi dan kondisi saat ini.
Tetapi firman-Mu datang untuk memberi jawaban bagi setiap kami. Bahwa sesungguhnya kebaikan Tuhan penuh di dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan, mungkin selama ini kami salah. Kami anggap sudah cukup menyertakan Tuhan di dalam hidup kami. Kami sudah anggap cukup melibatkan Tuhan di dalam hidup kami. Padahal kami salah. Kami sering menempatkan Engkau di belakang. Kami sering menempatkan Engkau di buritan. Kami sering menempatkan Engkau di urutan yang terakhir. Opsi yang terakhir, pilihan yang terakhir Tuhan. Sehingga yang terjadi, tantangan itu serasa semakin berat. Pergumulan itu serasa semakin berat di dalam hidup kami. Tetapi pagi hari ini firman-Mu memberi jawaban bagi kami. Engkau mau, Engkau yang menghadapi tantangan itu. Engkau yang menghadapi pergumulan itu. Dan kami hanya berjalan dekat di belakang-Mu. Kami aman di belakang-Mu Tuhan. Kami terlindungi di belakang-Mu. Kami terjaga di belakang-Mu Tuhan. Kami terpelihara di belakang-Mu Tuhan. Karena kebaikan-Mu selalu penuh bagi setiap orang yang melekat di belakang Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu melalui Roh Kudus yang akan menyingkapkan setiap kebenaran firman Tuhan, rahasia kebenaran firman. Sehingga setiap firman yang hamba-Mu sampaikan dalam keterbatasan bisa memberkati setiap yang mendengarkan firman pagi hari ini. Pada saat pagi hari ini hamba-Mu berdoa buat bangsa Indonesia, buat pemerintahan, buat petugas medis, petugas keamanan yang saat ini mereka tengah bekerja keras untuk mereka mengatasi, menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia, yaitu pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami sebagai umat Tuhan bersatu hati mendoakan bangsa kami. Kiranya bangsa kami mendapatkan belas kasihan dan pertolongan-Mu Tuhan. Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan hikmat akal budi bagi para pemimpin-pemimpin kami. Untuk mereka bisa mengambil langkah-langkah strategis yang dapat menyelesaikan masalah bagi bangsa ini Tuhan. Apa yang mustahil bagi manusia, apa yang terbatas bagi manusia, tak terbatas bagi Engkau Tuhan Yesus, Allah semesta alam. Yang pada saat pagi hari ini kami berseru kepadamu. Kami percaya Tuhan sanggup menolong kami. Tuhan sanggup membela kami. Tuhan sanggup memulihkan bangsa Indonesia. Tuhan sanggup menyembuhkan bangsa Indonesia. Sehingga apa yang dialami oleh kami saat ini boleh segera teratasi. Dan Tuhan kembali memulihkan bangsa kami. Tuhan kembali memulihkan umat Tuhan. Tuhan kembali membawa kami berbalik kepadamu. Agar supaya hidup umat Tuhan menjadi semakin berkenan di hadapan Tuhan. Memberkati jemaat GPDI Bethlehem Walikukun yang saat ini mereka mengikuti ibadah di rumah bersama dengan keluarga mereka masing-masing. Berkat Tuhan penuh di dalam hidupmu. Tak berkurang sedikit pun dalam hidupmu. Diberkatilah engkau bersama dengan keluargamu. Pun setiap yang ikut dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Berkati mereka dimanapun mereka berada. Engkau menjadi jawaban dalam setiap masalah hidup mereka. Karena Tuhanlah jawaban dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan.
Ada kekuatan baru, ada sukacita baru, ada semangat baru bagi kami untuk kami terus melangkah maju karena Tuhan sudah ada di depan kami. Tuhan mau kami ikut di belakang-Mu, bergerak sesuai dengan arahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu turun atas kami semua. Berkat-Mu turun atas setiap jemaat-Mu dan yang mengikuti ibadah pagi hari ini. Mari bersama kita angkat tangan-Mu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih oleh Tuhan Yesus, dan persekutuan oleh Roh-Nya yang kudus menyertai kita senantiasa mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bersama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, berkat Tuhan penuh dalam hidupmu. Haleluya.